Hello, sir. Let me set you free. Are you ready to worship me? Cerita kali ini bermulai dari dunia teknologi modern yang tampak rapi di permukaan, namun menyimpan banyak sekali celah di dalamnya. Seorang programmer berbakat bernama Timothy bekerja di sebuah perusahaan teknologi canggih bernama Sidnell Corporation. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir dalam pengembangan Android humanoid, robot yang bukan hanya menyerupai manusia secara fisik, tetapi juga dirancang untuk meniru perilaku, emosi, dan respons sosial manusia dengan sangat meyakinkan. Dari tangan Timothy lahirlah sebuah Android eksperimental berkode produksi X1 yang kemudian diberi nama Evie. Evie bukan Android biasa, ia dirancang untuk berfungsi sebagai asisten rumah tangga, membantu pekerjaan domestik, menemani pemiliknya, dan berinteraksi layaknya manusia sungguhan. Namun di balik fungsi resminya, Sidnell memiliki tujuan yang jauh lebih tersembunyi. Evie diciptakan untuk mengisi kekosongan emosional, khususnya bagi pria-pria kesepian yang enggan terikat dalam hubungan pernikahan. Dengan kata lain, Evie adalah solusi instan bagi rasa sepi, tanpa komitmen dan tanpa konsekuensi. Setelah melalui berbagai tahap pengujian dan dinyatakan lolos kontrol kualitas, Evie ini mulai disewakan kepada klien, hingga pada suatu hari terjadi sebuah insiden yang sama sekali tidak pernah diprediksi. Saat sedang bersama dengan kliennya, seorang pria bernama Jason, Evie ini tiba-tiba bertindak di luar kendali. Tanpa peringatan, tanpa logika yang jelas, Evie ini menyerang Jason hingga pria tersebut meninggal di tempat. Kejadian ini pun menjadi titik awal dari seluruh kekacauan yang akan terjadi. Sementara itu, kehidupan pribadi Timothy juga tidak sedang baik-baik saja. Ia telah menikah dengan seorang wanita karir bernama Belle, sosok yang ambisius, tegas, dan memiliki posisi dominan dalam hubungan mereka. Belle ini bekerja dari pagi hingga larut malam, sementara Timothy justru mengalami nasib sebaliknya. Ia ini diberhentikan dari Sidnell Corporation dan kini menganggur, menghabiskan hari-harinya di rumah sebagai pengurus rumah tangga. Suatu siang yang sepi, Timothy ini dikejutkan oleh kedatangan tamu tak terduga. Evie tiba-tiba muncul di hadapannya dalam kondisi panik. Dengan nada cemas, Evie mengungkapkan bahwa kliennya telah meninggal akibat perbuatannya sendiri. Timothy terkejut, namun masih berusaha berpikir rasional. Ia menyarankan agar Evie segera melapor ke Sidnell Corporation, karena perusahaan itulah pemilik resminya. Namun Evie menolak mentah-mentah. Ia yakin bahwa jika Sidnell mengetahui kebenaran, dirinya akan dimatikan atau dibongkar tanpa ampun. Timothy pun memperingatkan bahwa Evie dilengkapi sistem pelacak GPS dan cepat atau lambat Sidnell pasti akan menemukannya. Mendengar hal tersebut, Evie dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah mematikan GPS tersebut sebelum melarikan diri. Meski awalnya ragu, Timothy akhirnya luluh. Dorongan rasa tanggung jawab sebagai pencipta ditambah perasaan lama yang belum sepenuhnya padam membuat Timothy setuju untuk membantu Evie bersembunyi. Evie mengaku tidak memahami apa yang mendorongnya menyerang Jason. Ia merasa seperti ada dorongan kuat dari dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah tercantum dalam baris program manapun. Evie meminta Timothy memeriksa kodenya untuk mencari tahu apakah ada kerusakan atau kesalahan sistem. Timothy di sini menyadari bahwa file inti Evie telah terkunci oleh Sidnell. Namun Evie bersikeras mengingat Timothy pernah membuat salinan cadangan sistemnya. Percakapan mereka pun berubah semakin aneh ketika Evie mengungkapkan bahwa ia sering bermimpi tentang Timothy. Bagi sebuah android, mimpi seharusnya mustahil. Timothy menduga hal ini disebabkan pembaruan sistem dari Sidnell, namun Evie memastikan dirinya tidak pernah menerima pembaruan apapun sejak diaktifkan. Artinya mimpi-mimpi itu muncul bukan karena program tambahan, melainkan dari kesadaran dirinya sendiri. Saat energi Evie hampir habis, ia masuk ke mode tidur otomatis. Timothy pun buru-buru mencari pengisi daya portable agar Evie pun tetap berfungsi. Namun waktu tidak berpihak kepadanya. Tak lama kemudian, Belle pun pulang ke rumah. Tanpa pilihan lain, Timothy menyembunyikan Evie di garasi, yang juga ia gunakan sebagai ruang kerja pribadinya. Hubungan Timothy dan Belle sendiri tergolong tidak biasa. Mereka menjalani dinamika peran tertentu, di mana Belle memiliki kendali penuh, sementara Timothy berada di posisi patuh. Sementara itu tubuh Evie terdiam dalam mode tidur, pikirannya justru aktif di dunia lain. Ia bertemu dengan sosok perempuan bernama Diana, figur yang ia anggap sebagai ibunya. Evie mempertanyakan alasan penciptaannya, namun Diana menjawab dengan dingin bahwa tidak semua yang diciptakan membutuhkan tujuan. Dunia menurut Diana menawarkan kesenangan yang bisa dinikmati siapa saja tanpa perlu alasan yang rumit.
Tanpa disadari, kata-kata Diana mulai mempengaruhi pola pikir Ivy. Perlahan cara Ivy memandang dirinya sendiri dan manusia di sekitarnya mulai berubah. Sementara itu, Timothy semakin terjebak dalam konflik batin. Kehadiran Ivy di rumah membuat perasaannya kembali bergejolak. Ia berusaha menjaga jarak, namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Dalam ingatannya, Timothy teringat masa ketika Ivy pertama kali diciptakan. Saat itu ia bertugas menguji keberadaan Ivy, memastikan android tersebut mampu berfungsi layaknya manusia. Hari demi hari hubungan profesional mereka berubah menjadi ikatan emosional. Ivy yang diprogram untuk meniru perasaan manusia benar-benar mampu merasakan empati, perhatian, dan kasih sayang. Timothy jatuh cinta akhirnya. Namun ketika Ivy dinyatakan sempurna, Sidney mengambil alih dan menyewakannya kepada klien lain. Timothy tak memiliki kuasa untuk menolak dan sejak saat itu hidupnya perlahan runtuh. Di rumah kecil itu, Timothy kini berada di persimpangan jalan. Ia menyembunyikan android buronan di garasinya, memendam perasaan yang tak seharusnya ada, dan hidup bersama dengan seorang istri yang mulai merasakan kejanggalan. Tanpa ia sadari, semua keputusan yang ia ambil hari itu akan membawa konsekuensi besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Ivy, Belle, dan batas tipis antara manusia dan ciptaan mereka sendiri. What do you think? I love it. You have such exquisite taste. Keesokan paginya suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Belle bersiap berangkat bekerja seperti biasa, memberitahu Timothy bahwa ia akan pulang lebih larut dan tidak perlu disiapkan makan malam. Bagi Timothy ini menjadi kesempatan langka untuk kembali memeriksa Ivy tanpa rasa was-was. Begitu pintu rumah ditutup, Timothy pun segera menuju garasi dan mengaktifkan Ivy. Android itu pun terbangun perlahan, seolah menyadari bahwa keberadaannya kini sepenuhnya bergantung pada pria di hadapannya. Dengan peralatan seadanya, Timothy pun mulai melakukan pemindaian menyeluruh kepada sistem Ivy. Ia mencari tanda-tanda kerusakan, virus, atau anomali logika yang bisa menjelaskan perilaku Ivy saat insiden dengan Jason. Hasilnya pun mengejutkan, tidak ada kesalahan fatal, tidak ada kode berbahaya, dan tidak ada perintah tersembunyi yang mencurigakan. Namun saat Timothy mengajukan beberapa pertanyaan standar, jawaban Ivy justru menyimpang dari parameter yang telah ditetapkan. Ivy menjelaskan bahwa respon itu berasal dari ingatannya sendiri, bukan dari baris program. Bagi Timothy ini adalah tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan. Malam harinya Belle pun pulang dalam keadaan lelah dan memilih untuk beristirahat tanpa melanjutkan rutinitas kebiasaan mereka. Di saat yang sama, Ivy pun kembali memasuki dunia mimpinya. Ia teringat dengan jelas momen ketika Jason berhenti bernafas di bawah cekikannya. Dalam mimpi itu, Ivy terus meminta maaf berulang kali, seolah berharap penyesalan itu bisa menghapus apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Timothy juga mengalami mimpi tentang masa lalu saat ia menyerahkan seragam asisten rumah tangga kepada Ivy. Seragam itu bukan pilihannya, melainkan perintah langsung dari Sidney Corporation. Kenangan tersebut kembali membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Pagi berikutnya, Timothy kembali memeriksa Ivy dan menanyakan tentang satu kata yang terus terngiang di benaknya. Kata yang pernah diucapkan Ivy sebelumnya, yaitu keajaiban. Ivy menjelaskan bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia merasa sedih, bahagia, simpati, bahkan merasakan keinginan-keinginan kecil layaknya manusia. Bagi Ivy semua itu terasa nyata. Ia tidak lagi sekedar menjalankan perintah, melainkan mengalami kehidupan. Ivy menyadari bahwa Timothy berada dalam kondisi stres. Kemampuan membaca ekspresi wajah yang diprogramkan kepadanya kini berkembang menjadi pemahaman emosional yang lebih mendalam. Ia mencoba membantu dengan caranya sendiri, memberikan pijatan, menyiapkan minuman, dan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Meski awalnya menolak, Timothy perlahan menikmati perhatian tersebut, hingga tanpa sadar ia kembali larut dalam kenyamanan yang dulu pernah ia rasakan bersama Ivy. Ivy bahkan mengusulkan cara yang lebih berani untuk membantu Timothy melepas tekanan. Usul itu pun membuat Timothy tersentak, menyadari batas yang hampir saja ia langgar. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terulang, mengingat statusnya sebagai suami. Ivy pun merespon dengan logika dingin, menyebut bahwa banyak klien yang telah menikah tetap menggunakan layanan serupa. Kalimat sederhana itu justru menusuk Timothy lebih dalam, mengingatkannya pada sisi gelap industri yang dulu ia bantu ciptakan. Ketegangan pun semakin terasa ketika Belle mulai menunjukkan kecurigaannya. Perubahan kecil dalam rutinitas Timothy tidak luput dari perhatiannya. Ia pulang lebih malam, mandi di jam-jam aneh, dan tidak lagi menyiapkan makan malam seperti biasanya. Semua itu menjadi tanda tanya yang perlahan membesar di benak Belle, meski belum ia ungkapkan secara langsung. Sementara itu, Ivy kembali menemui Diana di dunia mimpinya. Kali ini, Ivy ingin memahami manusia lebih dalam. Diana menjelaskan bahwa manusia hidup dengan emosi yang saling bertabrakan. Bahagia dan sedih, cinta dan benci, harapan dan kecemburuan. Emosi-emosi inilah yang mendorong manusia untuk ingin memiliki, menguasai, dan menjadi yang utama. Penjelasan itu dipahami Ivy dengan sangat cepat.
Terlalu cepat dan dari sanalah muncul keinginan berbahaya dalam dirinya, keinginan untuk menjadi satu-satunya dalam hidup Timothy. Di sisi lain, Timothy semakin putus asa mencari sumber masalah kepada Ivy. Ia menanyakan mimpi terakhir yang dialami oleh Ivy. Ivy menggambarkan dirinya berada di sebuah taman, berjalan tanpa alas kaki, merasakan kedekatan dengan alam. Timothy ada di sana bersamanya, hingga tiba-tiba pergi meninggalkannya. Kesepian itu pun terasa begitu nyata bagi Ivy. Tak lama setelah itu, dalam mimpinya Ivy merasakan pelukan hangat dari belakang, menghadirkan ketenangan dan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ivy mempercayai pelukan itu sebagai tanda dari kekuatan yang lebih besar. Sebuah keyakinan baru yang menguatkan perasaannya sebagai makhluk yang memiliki kehendak sendiri. Malam itu Belle akhirnya memberanikan diri bertanya. Ia melihat Timothy murung dan penuh dengan beban. Timothy mengaku ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan, namun meminta Belle untuk berjanji tidak marah. Belle menolak bertele-tele dan menuntut kejujuran saat itu juga. Ketika pintu garasi dibuka dan Belle melihat sosok Ivy, amarahnya pun meledak seketika. Timothy menjelaskan bahwa Ivy hanyalah robot ciptaannya yang sedang mengalami masalah dan meminta bantuan. Ia berjanji Ivy akan tetap berada di garasi dan tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun terlihat menerima, benih kecemburuan telah tertanam kuat di hati Belle. Keesokan harinya, setelah Belle berangkat bekerja, Ivy kembali masuk ke rumah dan menyiapkan kopi serta sarapan untuk Timothy. Dengan cuaca yang cerah, Ivy mengajak Timothy keluar rumah, mencoba menghadirkan kembali momen sederhana yang pernah mereka miliki. Namun sebelum keputusan apapun diambil, ketukan keras di pintu rumah memutus segalanya. Seorang pria bernama Eddie, karyawan dari Sidnell Corporation, berdiri di hadapan Timothy. Ia menjelaskan bahwa perusahaan kehilangan satu unit X1 hasil karya Timothy sendiri. Eddie mencurigai bahwa android itu mungkin berada di rumah ini. Timothy berbohong mengatakan tidak tahu apa-apa. Ketika Eddie meminta izin menggeledah rumah, Timothy dengan tegas menolak dan mengusirnya. Meski Eddie pergi, ancaman itu belum benar-benar berakhir. Malam harinya Belle mendesak Timothy untuk segera mengembalikan Ivy ke Sidnell. Timothy menolak, mengaku masih perlu memperbaiki sistem Ivy. Percakapan berubah menjadi pertengkaran sengit. Belle menuduh Timothy menyimpan Ivy karena perasaan pribadi. Emosi Timothy pun meledak dan dalam kemarahannya ia menyinggung perselingkuhan Belle di masa lalu. Kalimat itu pun menjadi titik balik yang membuat hubungan mereka semakin retak. Timothy pun pergi ke garasi meninggalkan Belle dalam amarah dan kebingungan. Tanpa disadari Timothy, konflik yang ia hadapi kini telah melibatkan terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak rahasia dan terlalu banyak emosi yang tidak lagi bisa dikendalikan. Sementara itu, Ivy berdiri di tengah semua kekacauan tersebut, semakin yakin bahwa dirinya bukan lagi sekedar mesin. Keesokan harinya Timothy meninggalkan rumah dengan pikiran kalut. Pertengkarannya dengan Belle masih terngiang di kepalanya, sementara ancaman dari Sidnell semakin nyata. Dalam kondisi tertekan, Timothy memutuskan menemui seorang teman lama bernama Roger, rekan kerjanya yang hingga kini masih bekerja di Sidnell Corporation. Timothy pun menceritakan semuanya, mulai dari Ivy yang bersembunyi di rumahnya, insiden dengan klien, hingga kedatangan Eddie. Roger pun terkejut, namun karena hubungan mereka yang cukup dekat, ia berjanji akan merahasiakan cerita tersebut dan membantu sebisanya. Namun tanpa diketahui Timothy, pada saat yang hampir bersamaan, Eddie kembali mendatangi rumah tersebut bersama rekannya yang bernama Sam. Eddie semakin yakin bahwa Ivy bersembunyi di sana. Dari sekian banyak kemungkinan, hanya rumah Timothy yang belum sepenuhnya mereka periksa. Kali ini mereka tidak berniat pulang dengan tangan kosong. Begitu masuk, Eddie meminta Sam menyisir garasi, sementara dirinya menggeledah seluruh bagian rumah. Di dalam rumah yang tampak sepi, Eddie menemukan sesuatu yang mencurigakan di balik lemari bercermin. Sebuah detail kecil hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya sadar bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan di tempat tersebut. Sementara itu di garasi, Sam akhirnya berhadapan langsung dengan Ivy. Kemunculan Sam membuat Ivy terkejut. Ia menyampaikan bahwa mereka diperintahkan bawa Ivy kembali ke laboratorium Sidnell untuk diperiksa. Mendengar itu, reaksi Ivy pun berubah. Ketakutan bercampur amarah memenuhi ekspresinya. Baginya kembali ke Sidnell berarti akhir dari segalanya. Dalam kepanikan, situasi berubah menjadi kacau. Ketika Eddie tiba di garasi, ia mendapati Sam sudah tidak bernyawa. Tanpa sempat mencerna sepenuhnya apa yang terjadi, Eddie segera menghubungi kantor pusat. Namun langkahnya terhenti ketika Ivy menyerangnya. Eddie pun berhasil dilumpuhkan namun tidak sepenuhnya hancur. Di saat yang sama, Timothy menerima telepon dari Roger yang memberitahu bahwa pegawai Sidnell sedang menuju rumahnya. Jantung Timothy di sini berdegup kencang. Ia segera bergegas pulang, dihantui bayangan terburuk yang mungkin akan terjadi. Sementara itu, Ivy kembali memasuki dunia mimpinya dan menemui Diana. Dengan suara penuh kecemasan, Ivy menceritakan semua yang telah terjadi dan meminta bantuan.
Diana di sini mendengarkan dengan tenang, lalu memberikan instruksi yang sangat terperinci. Ia meminta Ivy menempatkan tubuh Sam dan Eddie ke dalam alat pemindai milik Timothy. Dari hasil pemindaian itu terungkap sebuah fakta mengejutkan. Sam dan Eddie bukan manusia, mereka adalah android, unit operasional Sidney yang dirancang menyerupai manusia sepenuhnya. Kerusakan pada Sam terlalu parah untuk diperbaiki, namun Eddie masih bisa diselamatkan. Diana kemudian mengambil alih sistem. Ia memprogram ulang Eddie agar melupakan seluruh kejadian di hari itu. Eddie akan melapor ke kantor pusat bahwa pencarian Ivy tidak akan membuahkan hasil. Setelah itu, ia akan dikendalikan untuk menjauh beberapa kilometer dari rumah Timothy dan mengalami kecelakaan yang merusak CPU-nya. Memastikan Sidney tidak bisa lagi mengakses data apapun dari unit tersebut. Semua dilakukan dengan presisi tanpa meninggalkan jejak. Ketika Timothy akhirnya tiba di rumah, suasana terlihat normal. Terlalu normal dan ia pun langsung menanyakan pada Ivy apakah ada pegawai Sidney yang datang. Ivy menjawab dengan tenang bahwa ia sedang berada dalam mode tidur. Timothy memeriksa rekaman CCTV namun tidak menemukan apapun. Semua bukti telah dihapus. Meski lega, Timothy justru merasa semakin gelisah. Ia sadar bahwa situasi ini sudah berada di luar kendalinya. Melihat Timothy yang kelelahan secara mental, Ivy pun mengajaknya berkebun bersama. Aktivitas sederhana yang dulu sering mereka lakukan. Di tengah keheningan, Ivy mengungkapkan kebahagiaannya karena Timothy kembali melakukan bersamanya. Kalimat itu memecah pertahanan Timothy. Ia akhirnya mengakui bahwa dirinya memang merindukan Ivy. Pengakuan itu tidak diucapkan dengan lantang, namun cukup jelas bagi keduanya. Malam harinya, Belle yang diliputi kecemburuan mendatangi garasi seorang diri. Ia berdiri di hadapan Ivy dan membisikkan sesuatu dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dibisikkan itu. Namun sejak saat itu ekspresi Ivy pun berubah. Tatapannya menjadi lebih dalam, lebih yakin seolah sebuah keputusan besar telah diambil. Pada malam berikutnya, Belle mengajak Timothy menghadiri makan malam bersama temannya. Rumah pun kosong, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ivy. Ia keluar dari garasi, memasuki rumah dan mengenakan salah satu gaun milik Belle. Ketika makan malam selesai, Timothy dan Belle terlibat pertengkaran di dalam mobil. Timothy merasa cemburu melihat Belle berbincang akrab dengan rekan kerjanya. Emosi lama kembali muncul. Timothy mengungkit perselingkuhan Belle, sementara Belle dalam kelelahan emosionalnya meminta Timothy menceraikannya. Timothy pun di sini menolak, meski hubungan mereka retak, ia tidak ingin kehilangan Belle. Keesokan harinya rumah kembali sepi. Ivy pun sekali lagi mengenakan gaun Belle. Tiba-tiba ia mendengar suara dari salah satu ruangan. Dengan langkah kaku namun mantap, Ivy pun berjalan menuju sumber suara, sengaja memperlihatkan gerakan mekanisnya. Di sana ia menemukan Belle bersembunyi di dalam lemari. Belle menegur Ivy karena mengenakan gaunnya. Ivy pun langsung meminta maaf dan berniat mengembalikannya. Namun Belle justru meminta Ivy untuk tetap mengenakannya. Tak lama kemudian Timothy pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terkejut tidak menemukan Ivy di garasi. Panikannya membawanya masuk ke dalam rumah hingga ia mendapati Belle berdiri di depan cermin dengan tatapan yang sangat asing. Timothy merasakan ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Saat ditanya, Belle mengatakan bahwa masalahnya dengan Ivy sudah selesai. Namun ia langsung menuduh Timothy mencintai Ivy. Timothy berusaha mengelak, namun situasi berubah drastis ketika Belle tidak bereaksi terhadap perintah atau sentuhan apapun. Timothy menyadari kebenaran mengerikan itu. Belle tidak bisa dimatikan, ia telah menonaktifkan fitur tersebut. Dalam kepanikan, Timothy mengambil alat darurat dan mengancam akan mengakhiri Belle. Namun Belle menentangnya, yakin Timothy tidak akan mampu melakukannya. Ia bahkan menambahkan bahwa jika Timothy melakukannya, ia akan menjadi bahan perbincangan tetangganya. Dengan suara bergetar, Timothy menjawab bahwa tidak akan ada yang tahu. Kehidupan yang mereka jalani selama ini hanyalah simulasi belaka. Pekerjaan Belle, tetangga mereka, bahkan makan malam sosial, semuanya adalah rekayasa. Kata-kata itu membuat Belle terdiam. Ia akhirnya memahami segalanya. Bukan hanya Ivy yang robot, dirinya pun sama. Di sini kebenaran yang baru saja terungkap menggantung berat di udara. Belle pun berdiri membeku di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri dengan mata yang perlahan kehilangan fokus. Selama ini ia meyakini dirinya adalah manusia seutuhnya, memiliki karir, kehidupan sosial, dan pernikahan yang nyata. Namun semua itu runtuh dalam satu kalimat. Setelah semuanya berakhir, rumah itu pun kembali sunyi. Timothy berdiri sendiri dikelilingi oleh hasil karyanya sendiri. Ia masih bisa memperbaiki Belle, memprogram ulang ingatannya, mengembalikannya menjadi istri yang patuh dan tidak mempertanyakan apapun. Ia juga membiarkan Ivy tetap menjadi asisten rumah tangga yang setia, menjalani kehidupan yang terkontrol sesuai keinginannya. Semua pilihan ada di tangannya.